kita akan melakukan pemeriksaan pada mobil ini. Yang pertama Pemeriksaan tempat duduk pengemudi, antara lain pemeriksaan lampu. Bagian lampu pada mobil ini, sini saklar mengalami kerusakan pada lampu saklar lampu ini, dan coba kita lihat apakah misalkan di sini lampunya hidup, dan di sini lampu tidak bisa hidup. Lihat, coba lihat. Nah, karena saklar mengalami kerusakan sehingga lampu tidak bisa hidup. ya berikutnya adalah pemeriksaan washer. Di sini saklar washer tidak ada karena mobil sudah lama dan mengalami kerusakan, jadi tidak bisa menunjukkan pemeriksaan washernya. Washer terdapat di sini, dan ini karena model mobil lama jadi tidak ada. Yang ada hanya pada mobil-mobil yang model sekarang saja. Mobil ini tidak terdapat saklar untuk menghidupkan wiper kaca depan karena ini mobil sudah dirombak atau buat mobil Tegal. Oke, sekarang kita cek apakah depan ada wipernya. Nah, ini sudah dilepas oleh pemiliknya wipernya karena tidak berfungsi lagi. Berikutnya adalah pemeriksaan horn, dan di mobil ini sudah tidak ada hornnya karena sudah lama dan rusak. Berikutnya adalah pemeriksaan rem tangan atau handrem. Di mobil ini handremnya sudah tidak bisa dipakai lagi karena sudah lama dan ini tidak bisa ditarik juga. Berikutnya kita akan memeriksa rem pada bagian mobil ini. Oke, kita coba lihat. Sini remnya sudah mengalami kebolongan dan minyak rem ini sudah habis di sebelah situ. Sekarang kita akan memeriksa kopling pada mobil ini. Dan di sini kopling masih terlihat enak, cakaran dan kampas kopling ini masih ada dan masih bisa digunakan. Ini kita akan memeriksa sistem steering wheel pada mobil ini, dan steering wheel di sini agak terlalu berat karena mobil tidak dijalankan. Ketika mobil dijalankan, steering wheel ini akan berfungsi untuk mengentengkan dan mengarahkan ban ke kanan dan ke kiri. Oke, kita coba lihat ke depan. Ya, berikutnya adalah pemeriksaan pintu pengemudi dan sud lampu poster. Ya, bisa dilihat di sini pintu pengemudinya masih bisa berguna dan masih cukup bagus Dan tidak sesudah juga tidak ada lampu poster ya, dan karena ini model mobil lama. kita akan memeriksa bagian baut dan mur bodi dan pintu tempat duduk dan seat belt. Oke, kita akan mengecek pintu dahulu. Pintu di sini masih bisa berguna dengan baik dan tidak ada kancing pengamannya. Dan kita akan masuk ke dalam melihat. Sini jok tempat duduk udah agak sobek dan udah gelak-gelik, ini bautnya kurang kencang. Oh, ini bisa dimajukan dan dimundurkan, tapi ini sudah agak rusak. Dan sini tidak terdapat seat belt karena ini mobil lama dan mobil jadul. Biasanya seat belt adanya di mobil yang baru-baru. Ini baut dan mur kursi masih kencang-kencang semua dan masih bagus ini. Oke, masih kencang semua, dan pintu-pintu juga engsel masih bagus. Dan ini kacanya sudah diambil oleh pemiliknya, tidak ada untuk kacanya. Ya, berikutnya adalah pemeriksaan pintu belakang karena ini mobil bak atau mobil pickup, jadi tidak ada pintu belakangnya. Jadi kita ke pemeriksaan selanjutnya. Oke, kita akan lanjut ke pemeriksaan 4, memeriksa tutup tangki bahan bakar. Oke, kita cek tutup tangkinya. Nah,
di sini masih sil-silnya ini masih bagus, jadi bahan bakar tidak bisa tumpah. Nah, ini karetnya masih bagus. Oke, kita tutup kembali. Kita lanjut ke pemeriksaan 5. Sini kita akan memeriksa bagian suspensi. Oke, kita akan cek apakah ini masih bisa mengesok, dan di sini masih bisa mengesok suspensinya karena belum mati. Oke. Berikutnya adalah pemeriksaan lampu belakang, dan di sini kondisi lampu masih bagus tetapi saklarnya sudah putus. Oke, kita Tidak bisa lihat switch saklar ini untuk lampu tidak bisa berfungsi, dan ketika direm lampu belakang sudah tidak bisa menyala lagi, dan ini juga tidak bisa berfungsi untuk menghidupkan lampu. Dan ini notifikasi lampu juga sudah rusak karena mobil ini sudah tua, jadi agak banyak yang rusak. Selanjutnya kita akan mengecek baut dan mur bodi. Ini baut dan mur bodi terlihat masih kuat dan kencang, dan kita memeriksa pintu bagasi. Sini sudah tidak ada karena mobil ini sudah tua, jadi tidak ada, dan ban cadangannya juga tidak membawa. Sini tidak ada ban cadangannya. di bagian depan pun tidak ada. Nomor 6 adalah pemeriksaan pintu belakang RH, karena di sini tidak ada pintu belakang, jadi kita ke nomor yang selanjutnya. Sekarang kita akan memeriksa pintu left RH, left RH. Fungsi pintu masih terlihat bagus, dan switch lampunya sudah tidak ada. Baut dan mur bodi masih kencang-kencang. Oke, pemeriksaan 8 kita memeriksa depan, dan kita memeriksa suspensi. Di sini suspensi masih bisa berfungsi dan belum mati. Lampu-lampu di sini terlihat masih bagus, tetapi ini sudah tidak menyala karena switch saklarnya sudah tidak ada. Berikutnya adalah melakukan pemeriksaan kap mesin, dan ini kap mesinnya susah sekali untuk dibuka, jadi tidak bisa melakukan pengecekan. Kita melakukan pengecekan secara visual dari luar aja, dan ini masih terlihat agak bagus bagian baut-baut kap mesin ini. Terlihat. Ini buat engselnya juga masih bagus.